Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah seorang waliullah yang lahir di negara Yaman, yaitu di kota Hadratul Maut. Cerita boleh cerita? Boleh cerita. Ntar rapinya jam 1 nggak apa-apa. Bukan biasanya kalau ibu-ibu duduk di majlis pantatnya ke orang bisulan. Benar nggak? Mencong sono, mencong sini. Tapi kalau kita ajak ke toko emas ke Tanah Abang, wah 3 jam nggak apa-apa deh bang. Yang penting beliin yang itu tuh, benar nggak? Benar. Ada dalam satu kisah Al-Habib Abdullah Haddad, dia adalah seorang waliullah. Ketika dia umur 4 tahun, Allah sudah kasih hidayah yang namanya bisa hafal Quran. Dan kemudian bukan hanya hatam Quran, tetapi dia adalah seorang yang buta. Kita jangankan buta, normal sampai segini aja. Kira-kira Quran hatam sampai berapa kali? Kalau bukan diajarkan guru kita semalam batil Quran, alhamdulillah. Cuma saya aja nggak ngikut, maaf Kiai, karena ada kebetulan acara juga. Al-Habib Al-Haddad ketika pada satu saat di kota Yaman sedang dilanda, diuji oleh Allah dengan kekeringan yang luar biasa. Seluruh kota Yaman mengalami kekeringan. Jangan kata orang kita, binatang pun tidak bisa makan minum. Kenapa? Karena memang dilanda kekeringan yang luar biasa. Akhirnya raja sampai bingung. Dilaksanakan sholat istiqo, tetapi dilaksanakan sholat istiqo, hujan yang turun tidak bisa menutupi yang namanya kekeringan tersebut. Akhirnya terdengar suara di suatu tempat. Ada seorang yang mengamalkan, dia berdoa, menanturkan zikir-zikir apa yang tadi kita baca. Kota tersebut tidak kekurangan, tidak kekeringan, makan makanan berlimpah, apapun semua di situ bisa tumbuh subur, pohon segala macam. Akhirnya datanglah raja tersebut ke tempat itu, ke tempat yang namanya Al-Halwi Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi. Akhirnya raja tersebut bertanya, ya Tuan Al-Habib Alawi Haddad, Abdullah Alawi Haddad, ada apakah di sini? Aku lihat tempat ini begitu subur, begitu indah, begitu cukup segala macam. Tetapi di tempatku, aku sebagai raja tidak bisa mengatasi hal ini semua. Akhirnya tolong ya Habib Alawi Haddad, Al-Habib Alawi Haddad, ajarkan aku salah satu doa agar aku bisa bermohon kepada Allah. Kata Habib, apa? Aku tidak bisa bermohon kepada Allah. Ini adalah rangkaian-rangkaian doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mari sama-sama kita bermohon, bermunajat kepada Allah dengan apa yang aku baca, diikuti. Akhirnya alhamdulillah, apa yang tadi guru kita ajaran, kita mengikuti bacaan tersebut. Akhirnya semua bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilazimkan dibaca setiap ba'da maghrib, ba'da isya di seluruh tempat. Akhirnya sampailah kita ke Indonesia. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apa yang diajarkan oleh guru kita ini bukan hanya sekedar karangan ciptaan, bukan, karena memang langsung diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang hadir hatinya yakin apa kagak? Yakin apa kagak? Jangan sampai guru kita sudah mengajarkan sampai menggetarkan hati kita, sampai masuk ke lubuk hati kita yang terdalam. Kemudian apa yang tadi sudah diajarkan cuma hanya terucap di mulut aja, tetapi hatinya tidak tergetar. Inilah makanya tadi sudah disampaikan zikir dibagi daripada 3 fase, 3 bagian. Yang pertama melembutkan hati. Kenapa? Karena di dalam manusia ada segumpal daging yang mempengaruhi daripada kehidupan manusia. Faida fasadat fasad jasadu wa idza saluhat jasadu ala waqiyal qalbi. Apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh daripada badan dan pikiran kita. Apabila hati itu baik, maka seluruh tubuh badan kita akan menjadi baik. Itu adalah hati. Apa yang tadi dikatakan guru kita. Makanya ketika kita duduk di dalam suatu majlis, kita hadirkan Allah dalam diri kita. Kita beristighfar kepada Allah. Maka di situ diikuti dengan hati yang pasrah, hati yang tenang. Dilembutkan hati-hati kita.
maka akan apa yang tadi tentunya telah kita baca, insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita. Kita diselamatkan daripada hal-hal yang mungkin terburuk dalam diri kita. Kira-kira saya yang ada nggak yang datang pada kesempatan pagi ini, kira-kira punya masalah apa kagak? Kira-kira punya masalah nggak? Oh, punya masalah nggak? Emang saya lihat tampang-tampangnya bermasalah semua ya. Belum lagi punya utang, punya utang banyak. Ngomong aja ntar dikasih, ngomong doang maksudnya. Jadi pada kesempatan pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, kita diajak oleh guru kita, dibimbing oleh guru kita dalam rangka menggetarkan yang namanya aras Allah. Tidak lain kita meraih ridhonya. Tadi sudah disampaikan, hidup kita akan menjadi tentram, aman, damai apabila Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa tadi yang telah tadi diucapkan oleh guru kita, baik mau'izahnya, bukan hanya kita sekedar duduk, tetapi nanti kita akan bawa pulang, kemudian kita amalkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar, muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, tentunya mari sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi, terkhusus untuk guru kita Kiai Haji Edi FR beserta istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, kesehatan badannya, dipanjangkan umurnya, ilmu yang tentunya telah diberikan kepada kita semua menjadi ilmu nafi, barokah, manfaat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semua kita jamaah pun kelimpahan daripada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.